Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Andai pun ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan sakitnya. Dan tentunya senang sekali saya Hafiz selalu hadir untuk mengajak kita terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu, yaitu program kita Serambi Islami Mutiara Hati. Baik, tentunya seperti biasa, alhamdulillah kita akan terus membahas tema dalam setiap kajian kita. Untuk hari ini adalah tema yang akan dibahas tentang jagalah imanmu. Dan seperti biasa kita bersama guru kita dan narasumber kita yang sudah hadir tentunya selalu senantiasa memberikan ilmu buat kita yang ada di sini dan tentunya buat juga semua pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Baik, beliau adalah Dr. Haji Mukhlis M. Hanafi MA, Direktur Pusat Studi Al-Quran atau PSQ Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, pagi yang insya Allah cerah dan berkah. Alhamdulillah, kelihatan Ustaz juga cerah bener, ceria bener. Merah-merah kita ini. Mudah-mudahan membawa keceriaan buat semua yang di rumah juga ya Ustaz ya. Ya. Dan alhamdulillah, dan tentunya nanti kita akan bahas tema kita. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama pendengarkan dulu ayat suci Al-Quran. Ini yang akan membacakan adalah Ustadz Mahfuzul Khuluki, Quran Surat Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau ya Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini atau Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah di antara yang terbaik perbuatannya? Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Sama-sama Ustaz. Masya Allah, suaranya harus terus dijaga ya kalau seorang qori ya. Apa tuh kiat-kiat ngejaga suara supaya tetap enak? Ya, memang salah satu kiat kita untuk bisa menjaga itu dengan cara latihan terus ya. Jadi tidak ada waktu yang kita buang atau beberapa hari kita nggak latihan. Terus dengan menjaga faktor makanan juga. Oh subhanallah, ini kiat-kiat buat yang ingin menjadi qori ya. Dan tentunya bukan cuma sekedar mau jadi qori, tapi tetap kita mendawamkan baca Quran. Ya, tadi surat Al-Kahfi ya tadi sudah dibacakan dan itu ayat 1 sampai dengan 10. Dan semoga kita adalah orang-orang yang tergolong orang-orang yang beriman ketika mendengar kalimat Allah dan ayat-ayat Allah, hati kita bergetar dan terus menambah keimanan kita. Dan disinilah kita akan bahas tentunya bersama guru kita mengenai kajian kita dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10. Dan tema kita adalah jagalah imanmu nih Ustaz. Apa nih kaitannya dan kemudian apa yang bisa ditafsirkan dari surat yang tadi sudah dibacakan? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Betul Mas Hafiz bahwa pagi ini kita akan berbincang soal jagalah imanmu. Ya. Tetapi kita berangkat dari surah Al-Kahf. Dan surah Al-Kahf ini adalah surah yang sangat dianjurkan untuk kita baca di hari Jumat. Oh gitu ya. Kita di hari Jumat ya, terutama 10 ayat yang pertama dalam satu hadis dikatakan man hafidha 10 ayatin min awwalis suratil kahf usima minad dajjal. Orang yang menghafal, tentu menghafal itu bukan hanya sekedar bacaan ya, tetapi dia menjaganya dalam kesehariannya. Kandungan-kandungan yang terdapat dalam surah Al-Kahf terutama 10 ayat pertamanya itu usima minad dajjal. Dia akan dilindungi dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal ketika di hari kiamat, terutama saat menjelang kiamat itu, Dajjal turun, dia akan terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh Dajjal ini. Itu salah satu keutamaannya ya. Dan memang surah Al-Kahfi ini juga sangat dianjurkan untuk dibaca hari Jumat ya. Bahkan ini lebih dari surah Yasin ya, karena hadis yang menyatakan itu adalah hadis yang sahih ya, bahwa siapa yang membaca suratul Kahfi di hari Jumat itu
adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Dia akan dijaga, disinari oleh cahaya antara dua Jumat, dari Jumat ini ke Jumat yang berikutnya. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ya. Itu di antara keutamaan. Jadi selain kita yasinan di hari Jumat, mestinya kahfian juga ya. Oke, berarti dari apa yang tadi disampaikan, berarti Al-Kahfi ini efeknya luar biasa ya Ustaz. Jadi amalan yang kita lakukan membaca surat Al-Kahfi dari Jumat yang kita baca akan menjaga ke Jumat yang lain. Jumat berikutnya. Jumat berikutnya. Adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Jadi akan disinari oleh cahaya. Artinya apa? Dia akan dilindungi. Jadi luar biasa. Tapi tadi di awal sudah dikatakan bahwasannya surat Al-Kahfi ini menjaga kita dari Dajjal. Sesuai namanya. Sesuai nama. Jadi Al-Kahf itu kan goa ya. Goa. Goa itu orang biasa gunakan untuk bersembunyi, untuk menyelamatkan diri. Dan itu kalau di dalam Al-Quran kita baca ada beberapa cerita ya. Antara lain nanti yang akan kita bahas dalam surah ini. Tentang 7 orang pemuda yang melarikan diri. Kemudian kita juga ingat dalam sejarah hijrah Rasulullah SAW untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Mekah pada saat itu, di mana Rasulullah bersembunyi? Di Gua Thur. Di Gua Thur bersama Abu Bakar. Idhuma fil ghar. Ketika mereka berdua sedang berada di gua. Kemudian orang-orang kafir itu mengejar dan sudah dekat. Bahkan dekat sekali. Sekedar mereka menunduk saja melihat kakinya, itu sudah melihat Rasulullah dan Abu Bakar yang ada di dalam goa. Dan disitulah lalu kemudian Abu Bakar merasa cemas, tetapi Nabi mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kebersamaan, rasa kebersamaan dengan Allah itulah yang akan melindungi, akan memberikan kekuatan ya. Dan kemudian Rasulullah bisa melanjutkan perjalanan ke Madinah dengan selamat ya. Iya. Jadi hubungannya itu dari segi namanya gitu kan goa ya, tempat bersembunyi. Jadi surah ini kalau kita lihat kandungannya pun kalau kita amalkan itu bisa melindungi kita dari berbagai macam fitnah kehidupan, ujian dan cobaan. Nanti di bagian awal kita akan melihat kisah tentang 7 orang pemuda yang menyelamatkan keimanan mereka ya dengan cara bersembunyi di gua. Jadi dalam hidup ini akan ada ujian terhadap keimanan. Dalam hidup ini akan ada ujian terkait dengan harta. Itu dalam surah Al-Kahf ada kisah tentang seseorang pemilik 2 bidang kebun. Yang dia itu sombong, wah ini gak akan habis harta saya. Kemudian sahabatnya itu mengingatkan, kita semua akan berasal dari Allah, ini pemberian Allah. Tapi dia tidak pedulikan, kemudian harta bendanya habis terbakar. Kemudian yang ketiga, dalam hidup ini juga ada cobaan, ujian terkait dengan ilmu pengetahuan. Tidak sedikit orang yang angkuh, congkak, sombong karena pengetahuan yang dimilikinya. Manusia modern sekarang ini mungkin sudah terlampau congkak dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tidak percaya Tuhan. Padahal ilmu itu adalah wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Yang kita miliki ilmu pengetahuan ini hanya setetes air di lautan saja. Dan dibanding ilmu Allah yang begitu sangat luas. Tapi dengan pengetahuan yang sedikit itu manusia congkak. Kemudian yang keempat ada ujian yang terkait dengan kekuasaan. Orang kadang kalau sudah diberi jabatan kekuasaan sering mabuk. Dia lupa daratan. Nah itu bisa kita lihat di akhir surah Al-Kahf melalui kisah tentang profil seseorang yang disebut sebagai Dzulqarnain. Oh siapa beliau tuh? Dzulqarnain itu di akhir kisah surah Al-Kahf, itu di akhir surah Al-Kahf itu seorang penguasa yang kekuasaannya itu dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi dengan kekuasaannya itu dia bisa membangun kesejahteraan untuk rakyatnya. Dia membangun di sana sini dan namanya dikenang. Dan kisah tentang Dzulqarnain, kisah tentang 7 pemuda inilah yang melatar belakangi turunnya surah ini. Surat Al-Kahf. Nanti kita akan lihat dari sebab nuzul surah Al-Kahf ini. Baik. Kaitannya dengan bagaimana kita menjaga iman. Baik. Nanti berarti kita akan dengar juga nih ya. Kita akan sama-sama lihat asbabun nuzul kenapa ayat ini atau surat ini diturunkan. Dan dari kisah tentang
pemimpin Zulkarnain. Zulkarnain Dan juga kisah 7 orang pemuda. Nah ini pastinya kisah ini harus kita dengar, harus kita lihat. Jadi buat pemirsa yang di rumah jangan beranjak jauh karena nanti akan kita lanjutkan kembali. Tetaplah bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentang tema kita yaitu adalah jagalah imanmu, dan tentunya tadi sudah disampaikan ya faedah yang luar biasa dari surat Al-Kahfi. Tapi sejauh ini banyak orang malah mendawamkan Yasin ya, surat Yasin di malam Jumat ataupun di hari Jumat seperti itu. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Sebelum kita membahas tentang kisah dari Zulkarnain dan juga kisah dari Ashabul Kahfi, sahabat 7 sahabat itu. Yang sudah yasinan tiap hari Jumat, bagus. Lanjutkan itu. Tinggal tambahkan dengan suratul Kahf, karena keutamaan suratul Kahf ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Iya. Di antaranya adalah yang saya sebutkan tadi itu. Iya, betul. Dan surah Al-Kahf itu juga kalau dibaca ada satu riwayat yang menjelaskan dia akan memberikan ketenangan kepada yang membacanya. Walaupun kita tahu ya, ayat-ayat Al-Quran secara umum kalau kita baca pun akan memberikan ketenangan. Iya, maksudnya gini, ketenangan itu apakah setelah kita baca dan kita hanya memahami bacanya saja tapi tidak memahami kandungannya, apakah itu sudah bisa memberikan ketenangan? Dengan sekedar membaca saja dengan penuh kekhusyuan, walaupun tidak memahami, Al-Quran itu akan memberikan ketenangan. Iya, karena dia kalamullah, bukan kalam yang biasa. Jadi apalagi kalau bisa memahaminya. Dipelajarinya, lalu kemudian kita mengamalkannya. Artinya surah Al-Quran itu bisa menjadi panduan, pedoman kita dalam menjalani aktivitas gitu ini, tentu akan lebih menenangkan lagi. Ada gitu juga, orang baru buka Quran, subhanallah, dia langsung nangis, Ustaz Mahfuz. Ternyata pas ditanya nangis bukan karena isinya, dia paham, karena nggak bisa baca, jadi dia sedih gitu. Dan jangan sampai seperti itu ya Ustaz ya. Jadi harus terus belajar, Nah, jadi itu tadi ya, bahwasanya yang sudah membaca suratul Yasin lanjutkan, karena itu adalah bagus, dan ditambah dengan surat Al-Kahfi. Begitupun yang sudah sering baca Al-Kahfi, lanjutkan dengan surat-surat lainnya. Berikutnya juga surat Yasin. Seperti itu, karena memberikan ketenangan. Nah, terus bagaimana nih tentang kisah dari Zulkarnain dan juga Ashabul Kahfi ya, 7 sahabat itu. Seperti apa tuh kisahnya? Ya, kalau kita lihat sebab turunnya surah ini turun ketika Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah. Kita tahu Nabi hidup di Mekah selama 13 tahun menjalankan dakwahnya, kemudian 10 tahun di Madinah. Pada saat di Mekah ini beliau menghadapi berbagai macam penindasannya. Mereka mengganggu dakwah Rasulullah SAW dan berusaha menggoyahkan, meragukan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi mereka tidak mampu mematahkan argumen kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena mereka tahu Rasulullah ini jujur, tidak mungkin dia ngarang-ngarang. Akhirnya kemudian mereka berkonsultasilah. Tokoh-tokoh kafir Mekah ini berkonsultasi ke orang-orang ahlul kitab yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini karena mereka punya Alkitab ya, memberikan saran kepada orang kafir Mekah itu. Coba saja diuji. Kalau dia benar seorang nabi, dia pasti akan bisa menjelaskan 3 hal ini. Apa itu? Tanyakan kepada orang itu, tanyakan kepada si Muhammad itu. Pertama tentang kisah 7 orang pemuda yang melarikan diri. Yang kedua adalah tanyakan kepada dia tentang seorang penguasa yang kekuasaannya itu dari ujung timur, ujung barat, membangun peradaban dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, tanyakan kepada orang itu tentang roh. Dengan bermodal 3 pertanyaan ini, kembalilah orang-orang kafir Mekah ke Mekah, lalu menjumpai Rasulullah dan menanyakan 3 hal ini. Mendengar pertanyaan itu dengan penuh yakin bahwa akan turun wahyu yang menginformasikan tentang itu, Rasulullah katakan kepada orang-orang kafir Mekah itu, saya akan berikan jawabannya besok. Oh, ditunda. Saya akan berikan jawabannya besok. Karena menunggu wahyu turun dari langit. Ternyata besok belum turun jawabannya.
Sampai berlalu beberapa hari, Nabi pun gelisah. Kemudian orang-orang kafir Mekah itu senang. Tuh lihat, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sampai berlalu 15 hari, turunlah surah Al-Kahfi ini memberikan penjelasan tentang siapa 7 orang pemuda itu, siapa itu Zulkarnain, kecuali satu hal, tentang ruh. Ruh itu tidak diberi jawabannya dalam surah Al-Kahfi ini. Dia ada di dalam surah Al-Isra yang turun sebelumnya, yang ada dalam surah sebelumnya. Surah Al-Isra tentang ruh itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri. Soal ruh ini hakikatnya hanya aku yang tahu. Jadi tidak dijelaskan hakikat. Tetapi tentang 7 orang pemuda diceritakan dalam surah Al-Kahf. Tentang Zulkarnain penguasa itu dikisahkan dalam surah Al-Kahf. Ini juga satu teguran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dan dalam surat Al-Kahf itu diingatkan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan katakan kau akan melakukan sesuatu besok kecuali atas izin Allah. Karena Rasul katakan besok saya kasih jawabannya. Ternyata tidak turun. Jadi Rasul pun Allah ingatkan ya. Ingatkan. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul bukan sesuatu yang ditambah-tambahi, dikurang-kurangi oleh Rasulullah. Betul. So kalau Rasulullah itu ingin menjaga air mukanya, ini kan teguran buat dia ya. Kenapa masih dibiarkan itu ayat? Tidak diedit saja dibuang. Ini kan mempermalukan dia. Betul. Tapi Nabi biarkan. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan pernah memastikan kita akan melakukan apa besok, kita akan mendapatkan apa, karena semua itu berdasarkan kekuasaan Allah. Ya, jadi, illa an yasha Allah. Katakan insya Allah. Jadi ayat itu bukan Rasul yang buat ya, tapi memang Allah, makanya Rasul diingatkan seperti itu. Buktinya ada teguran. Dalam Al-Quran, Nabi tidak edit itu, dibiarkan. Iya, kalau sekarang kan kalau misalnya video gitu kita buat, kita salah, diedit gitu ya, karena kita nggak mau kesalahan kita ditonton sama orang lain gitu ya. Tapi kalau memang ini adalah memang ayat Allah, makanya real yang disampaikan seperti itu. Dan itu ada pelajaran bagi kita ya. Artinya katakan insya Allah. Ya, walaupun kadang kita salah kaprah ya. Insya Allah itu kadang-kadang untuk sesuatu yang ya antara kita mau penuhi atau tidak begitu ya. Tapi lebih banyak tidak. Lebih banyak tidak. Nah, ini yang salah kaprah ya. Baik, Ustadz, kita tahan dulu sejenak ya. Dan ini yang berbeda dan tentunya kita bisa dapat ilmu dari banyak narasumber ya. Dari banyak narasumber yang kita bisa gali pengetahuan, gali ilmunya, bagaimana narasumber yang ini juga akan menceritakan dan mengkisahkan bahwasannya beliau ini adalah seorang pengusaha muslim yang sukses. Oleh karena itu, buat yang di rumah, nah siapa sih narasumber kita yang selanjutnya? Beliau adalah Ibu Yuliza Mugi Hartika. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda. Assalamualaikum, Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, sehat Alhamdulillah ya? senang bisa hadir di Serambi Islami. Iya. Ini pasti bakal kita gali ya, bahwasannya beliau adalah seorang pengusaha dan tentunya inilah saatnya kita cari informasi dan cari pengetahuan tentang beliau kenapa bisa jadi pengusaha hebat. Silakan. Ya, terima kasih. Bunda duduk. Ya. Iya. Alhamdulillah. Bismillah nih ya, dipertemukan ya. Masya Allah ya. Boleh Bunda boleh diceritakan Bunda, Bunda ini usaha apa dan bisa sampai besar, langkah-langkahnya seperti apa? Silakan. Ya, alhamdulillah. Izin ya Ustadz ya. Silakan. Dan semuanya ya alhamdulillah. Semuanya sih masih belajar ya, masih berusaha. Saya juga sama lagi belajar, lagi berusaha. Iya. Hari ini sih kegiatan Masya Allah ya, alhamdulillah ya, Allah udah berikan beberapa kegiatan yang membuat saya juga happy ya. Yang penting semua kegiatan itu sesibuk apapun kita cintai. Jadi kalau kita mencintai jadi terasa ringan ya. Betul. Ya alhamdulillah sampai hari ini saya tetap menjadi salah satu founder ya dan salah satu leader juga di sebuah network marketing yang cukup besar di Indonesia. Dan kemudian masih juga sebagai motivator ya, narasumber juga dan juga nulis buku juga gitu. Kemudian juga ada properti yang beberapa properti banyaknya sih di daerah Bumi Serpong Damai ya, yang juga kita kelola ya, kemudian juga taman jajan ya, kemudian
Ya banyak juga di online lah. Semuanya juga Masya Allah. online juga ya. Ini banyak sekali ya. Founder Detok tadi, kemudian Alhamdulillah. motivator juga, Alhamdulillah. properti juga, Alhamdulillah. penulis buku juga. Emang masih ditulis Bunda ya? Ya kebetulan kan kita punya sekolah pelatihan untuk para networker ya. Oh jadi bukunya masih ditulis, kalau Iya, saya pikir jadi diketik sekarang internal, Bunda. internal untuk kalangan kita. Jadi kalau nanti Iya. ingin belajar nanti Boleh. masuk ke sekolah Nah, itu kita ya. dia. Dan Nah, ini- free ya, nggak bayar ya. Oh free? Free. Oke, ini dia yang apa namanya memberikan kita peluang buat kita yang pengen belajar untuk bisa bagaimana menjadi sosok apa yang tadi sudah disampaikan, tapi tetap bersama kami karena kelanjutannya akan terus kita lanjutkan setelah yang ini. Tetap di Serambi Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita akan terus lanjutkan. Tentunya itu tadi sudah disampaikan oleh Bunda Mugi Zainal ya. Luar biasa, banyak sekali usahanya. Amin. Dan seperti apa sih awalnya dulu yang pertama kali dilakukan atau pertama kali dibisniskan ya dalam kehidupan Bunda sehingga akhirnya menjadi banyak seperti ini? Iya, izin ya Ustadz ya. Silakan. Baik, semuanya bermula dari keluarga. Keluarga. Ya, dari kecil saya sudah biasa membantu ibu. Kebetulan ibu dulu kan punya toko pakaian ya. Oh, jadi ibu juga pengusaha ya? Jadi ibu tuh setiap pulang sekolah, saya tuh salah satu anak yang jadi andalan orang tua buat ngebantu di toko Oke, ibu. iya, iya, Nah, iya. Kalau ayah sih guru. Oh. Jadi ada dua sosok yang sangat penting pengaruh buat saya. Kalau ayah kan selalu bilang, jangan panggil aku guru kalau aku tidak bisa bikin anakku sukses dan pintar. Oh, Ya kan? iya. Nah kalau ibu, bagaimana anak ini juga bisa ngebantu saya. Gitu. Jadi dari kecil memang udah latihan seperti itu. Dan akhirnya ketika kuliah juga akhirnya saya menekuni satu network marketing ya. Saya ambil ilmu banyak di sana. Dan kemudian ketika kerja ya saya aplikasikan. Karena kan ilmu banyak kalau tidak diaplikasikan juga percuma ya. Saya banyak aplikasi di situ yang pasti banyak belajar juga. Kita belajar dengan mereka-mereka yang sukses juga. Iya, Ya, jadi kemana ke depan itu kan tergantung kepada siapa kita berteman, buku apa yang dibaca, kaset apa yang didengar. Gitu. Iya. Yang pasti ada 7B sih yang dijalankan. Nah, tahan dulu 7B-nya nih. 7B-nya apa? Ini kiat-kiat dan kunci yang nanti akan diceritakan dan disampaikan oleh Bunda Mugi ya. Dan tadi apakah usaha yang dilakukan oleh Bunda Mugi diawali apakah sama dengan usaha dari sosok seorang ibu yaitu jualan pakaian atau jualan yang lain? Tapi nanti karena kita akan bahas juga tentang tema yaitu Jagalah Iman yang masih tertunda nih pembahasannya. Dari kisah asbabun nuzulnya sudah disampaikan oleh guru kita bahwasannya Rasul dipertanyakan oleh orang kafir Quraisy saat itu ya tentang 3 hal yaitu tentang 7 sahabat, kemudian penguasa dan juga tentang ruh. Dan sekarang kita masuk. Nah, kisah dari sahabat. Nah, itu yang belum diceritakan. Gimana tuh? Ya, kalau tentang kisah Ashabul Kahfi itu mungkin kita sudah banyak dengar ya. Dan sudah banyak kita baca. Saya ingin berangkat dari apa yang disampaikan Bunda tadi ya. Terkait dengan di awal tadi itu bahwa kita melakukan segala sesuatu itu harus dasar cinta ya. Betul, Ustaz. Kalau kita lakukan dengan cinta itu akan ringan. Dan cinta ini memang akan melahirkan energi yang sangat luar biasa. Termasuk dalam hal keimanan. Jadi kalau kita bicara jagalah imanmu, salah satunya itu adalah dengan cara kita mencintai. Mencintai apa? Kalau kita lihat dalam kisah Ashabul Kahfi ya, saya tidak mau cerita dari awal sampai akhir ya. Itu dalam buku cerita banyak. Dalam salah satu angle-nya itu kan kita tahu ya, 7 orang pemuda ini kan ditemani oleh seekor anjing. Seekor anjing. Anjing itu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan binatang yang kita jauhi lah ya, jijik kita dan lain sebagainya, walaupun ada yang memelihara, dirawat rapi dan lain sebagainya. Tapi secara umum dalam kesan orang itu anjing dihindari. Tetapi lihat dalam surah Al-Kahf ini anjing begitu sangat terhormat. Bahkan namanya itu sampai disebut 4 kali. Kita ini disuruh baca itu, suruh nyebut anjing 4 kali. Surat Kahfi itu kan dianjurkan setiap hari Jumat kita baca. Kita menyebutkan anjing 4 kali itu dalam surah Al-Kahfi itu. Jadi begitu terhormat dia. Mengapa? Kenapa bisa begitu, Ustaz? Karena
dia begitu setia, dia begitu cinta menemani 7 orang pemuda ini dalam suka dan duka. Nah, kecintaan inilah yang akan menghimpun kita bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, kaitan dengan ini, ada salah seorang sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Jadi selesai sholat, dia iseng-iseng tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan sih kiamat?" Dia tanya kiamat. Sudah tahulah pasti kiamat itu hanya Allah yang tahu. Maka Nabi menjawab, "Memang apa yang sudah kamu siapkan?" Kata orang itu, "Saya sih biasa saja, sholat ya biasa-biasa aja, puasa juga nggak banyak-banyak banget. Tapi ya Rasulullah, saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Apa kata Nabi? "Anta ma'a man ahbabta." Anda akan dikumpulkan bersama orang yang Anda cintai. Jadi kalau Anda cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, akan dikumpulkan nanti bersama Allah dan Rasulnya. Langsung orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, bukan cuma Allah dan Rasulnya, saya cinta Abu Bakar, saya cinta Sayyidina Umar, saya cinta ini," sebutin semua sahabatnya. Karena saya ingin nanti dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Masya Allah. Itu kekuatan cinta. Subhanallah. Sosok anjing saja jadi terhormat. Jadi terhormat. Karena cinta dan setia kepada sahabat, 7 sahabat ya yang di surat Al-Kahfi. 7 orang-orang yang soleh. 7 orang-orang yang soleh. 7 orang pemuda yang beriman. Itu kenapa dikatakan soleh? Kisahnya seperti apa sahabat itu? Kita tahu dalam kisahnya ini 7 orang pemuda ini kan berasal dari keluarga bangsawan ya. Iya. Mereka itu hidup dalam satu masa yang terjadi penindasan beragama. Orang beragama itu ditindas. Kita tidak, Al-Quran tidak menjelaskan ini pada tahun berapa dan lain sebagainya, kita tidak usah masuk ke sana. Karena kisah-kisah Al-Quran itu tujuannya adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil, bukan rinciannya. Nah, 7 orang pemuda ini, dia berlawanan dengan kebiasaan masyarakatnya pada saat itu. Aslinya dia itu sendiri-sendiri. Cuma kemudian menyendiri, ketemu ini orang, bertujuh. Jadi memang kalau orang itu punya hati yang sama, baik, itu akan mudah dikumpulkannya. Tapi kalau hati sudah nggak srek, itu susah biasanya klopnya itu. Betul. Dalam satu hadis itu dikatakan al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh manusia itu bala tentara seperti yang kalau itu cocok dia akan mudah sekali. Kalau dia baik itu mudah kumpulnya. Tapi kalau dia itu tidak baik. Itu susah. Nah, 7 orang pemuda ini berasal dari keluarga bangsawan yang berbeda. Tapi mereka mengalami nasib yang sama, sehingga kemudian berkumpul. Dan kemudian mereka melarikan diri, menyelamatkan diri ke goa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sosok mereka itu ingin mengajarkan banyak hal tentang prinsip keimanan, antara lain adalah adanya hari kebangkitan setelah kematian. Ini kan orang paling susah percaya ini. Gimana kita? Gaib ya. Gaib, kita sudah mati, sudah dari tulang belulang, gimana mau bangkit lagi? Dimintakan pertanggungjawaban amal perbuatan? Enggak, kita hidup ya udah di sini, senang-senang sudah. Kalau kita kan enggak, bahwa nanti kamu akan mati, dibangkitkan kembali, saat itu kamu dimintakan pertanggungjawaban, tinggal neraka atau surga. Maka kemudian kita kudu siap-siap dengan amal-amal kebajikan, kan begitu dalam konsep keimanan kita. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, hidup itu ya hanya di dunia ini. Sudah kita poya-poya di sini, senang-senang di sini, dan ketika kita susah menderita, untuk apa bertahan lama hidup? Bunuh diri saja. Selesai. Dipikir ending sudah ya? Ending. Selesai. Padahal tidak. Oke. Nah, melalui 7 orang pemuda inilah Allah mengajarkan kepada kita, bayangkan, sudah 300 tahun dia tidurkan. Tidur itu kan mati sebenarnya. Betul. 300 tahun atau 309 tahun. 300 tahun itu kalau hitungannya hitungan peredaran matahari. Kalau hitungannya hitungan peredaran bulan 309. Ini juga Al-Quran kasih isyarat. Cara penghitungan waktu itu luar biasa. Jadi ada perbedaan ya antara perhitungan matahari dan perhitungan bulan. Jadi setiap 300 tahun itu tinggal tambah 9 tahun saja. Subhanallah. Ini ilmu ya, ilmu yang kita akhirnya dari kisah tadi, tapi baru sepintas tadi tentang masalah hitungan bulan. Tapi bagaimana keimanan yang terus dijaga dari 7 sahabat dan juga sosok anjing yang selalu menemani dan setianya bersama 7 sahabat itu. Dan tentunya cerita ini akan dilanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih bersama kita dan setia. Dan tentunya kita akan ke Bunda Mugi lagi nih ya. Bunda, tadi sudah disampaikan ada 7B. 10 ya. 10B. Oh 10B. Tadi saya salah dengar berarti. 10B itu boleh dijelaskan mungkin di rinciannya seperti apa tuh Bunda? Ya, tadi menyambung yang sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, Ya. bahwa menjaga keimanan ya. Jadi intinya untuk berhasil di sebuah bisnis ini ya sharing pengalaman ya. Kita jadi tidak bermaksud mengajari tapi kita sharing bersama ya. Yang pertama yang pasti ya kita harus beriman. B yang pertama. B itu beriman ya. Karena kalau dalam bisnis itu kita merasa bahwa kita tuh ada CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah apa yang kita lakukan juga kan hanya kembali juga kepadanya gitu. Jadi bisnis itu harus jujur. Kita mengikuti leadershipnya Nabi Muhammad SAW, jujur ya, amanah ya kita, tanggung jawab gitu, itu pasti. Kenapa? Karena menjaga image, trust orang terhadap bisnis kita. Jadi kita tuh memikirnya jangka panjang, jangan pikir singkat, jangan pikir untung hanya sesaat, tapi berpikirlah jangka panjang. Itu yang penting ya. Kemudian bersikap berimpian. Ya mumpung gratis kan kalau kita berimpian itu kita kan menuliskan impian kita apa, harus jelas dan harus terukur. Jangan juga kita memiliki impian yang istilahnya tuh, wah saya mau jadi nabi, nggak mungkin kan. Gitu ya. Tapi kita memiliki impian dan tulis. 3% manusia hidup di dunia ini yang sukses karena mereka menuliskan impian. Lindungi impian. Cara melindungi impian adalah membaca kisah sukses orang-orang, kemudian juga bergaul dengan mereka yang sukses juga. Jadi jangan nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau kita pengen belajar agama pasti nyarinya ustadz. Pengen belajar bisnis dengan pengusaha yang sukses. Tadi sampai di berimpian, terus kemudian ada bergaul itu bagian dari B atau beda? Itu untuk melindungi impian. Oh, melindungi impian. Iya, kita harus bergaul ya dengan orang-orang yang juga sukses gitu. Nah, kemudian setelah berimpian bersikap positif. Karena kalau kita selalu menanamkan sikap negatif susah juga gitu. Jadi segala hal itu dilakoni dengan positif ya. Termasuk kita pada saat gagal pun kita positif bahwa ini Allah sedang nguji, saya harus naik kelas. Kayak gitu. Kemudian sikap positif terhadap diri kita ya. Setelah kita bersikap positif, yang pasti kita harus punya berkeyakinan kuat, gitu, bahwa saya bisa gitu loh. Saya bisa, dan itu harus disounding terus, Bu. Saya bisa. Setelah kita yakin ya bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh karena melakukan sesuatu itu kan harus bersungguh-sungguh, gitu. Nah kemudian setelah bersungguh-sungguh, kita harus yang namanya berproses. Tidak ada sukses itu instan. Tidak ada sukses semudah balikin telapak tangan. Tapi semuanya pasti ada proses. Ya kan, sadar bahwa kodrat hidup ini kalau mau berhasil itu harus ada proses yang harus kita lewati. Kemudian setelah berproses, bagaimana caranya kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar mengembangkan sebuah bisnis tanpa ilmu, itu seperti kita berjalan di sebuah lorong kegelapan. Jadi belajar. Kenapa? Dengan belajar kita punya wawasan, ya kan? Kita punya ilmu yang bisa kreatif, ya kan? Setelah kita belajar, bekerjalah sungguh, bekerja keras, ya. Pantang menyerah di situ. Tapi bekerja yang smart dan cerdas. Baik, ini sampai 8 ya? Baru sampai 8, kan ada 10 ya? Betul. Kita tahan banyak nih. Ini kalau dijabarkan bisa dapat 5 episode sepertinya. Biasanya kalau lagi ngisi narsum itu bisa sampai 3 jam. 3 jam, iya luar biasa. Ini singkat Tapi ini belum belum dibahas secara rinci ya. Ini baru sebatas B-nya saja, beriman, kemudian berimpian, bersikap positif, berkeyakinan, bersungguh-sungguh, berproses, belajar, bekerja. Masih ada 2B lagi. Tapi kita akan dengarkan dulu ya Bunda ya, dan juga Ustadz dan juga pemirsa, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 sampai dengan 20 bersama Ustadz Mahfuzul Khuluqi. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
القرية فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan ini untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ustadz Mahfuz. Sama-sama Ustadz. Ya, Ustadz Mahfuz juga nanti siapin pertanyaan. Siap, insya Allah. Ini tentang kisah dari Ashabul Kahfi. Sebelum kita ini Ustadz ya, dari ayat ini apa Ustadz yang bisa dibahas sedikit untuk mukadimah dan nanti dilanjut lagi? Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa membangkitkan kembali orang yang sudah mati itu bukan hal sulit bagi Allah. Iya. Baik. Jadi itu kekuasaan Allah ya. Betul. Bisa membangkitkan orang yang sudah mati dan itu sangat mudah seperti itu. Baik. Ini awalan nanti apa yang akan dibahas dengan surat yang tadi sudah dibacakan Al-Kahfi 19 sampai dengan 20. Sesaat lagi akan kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa yang masih semangat dan masih setia bersama kita. Dan tentunya ini juga karena faktor cinta ya. Jadi cinta dengan pelajaran, cinta dengan ilmu, akhirnya masih mau mantengin kita untuk kajian kita, yaitu tentang jagalah imanmu. Baik, apa Ustaz yang terkandung dari ayat yang tadi sudah dibacakan? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa ayat yang baru dibacakan tadi itu menunjukkan bahwa menghidupkan kembali orang yang sudah mati itu adalah perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Artinya kita harus yakin bahwa akan ada kehidupan setelah kematian kita. Oke. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan apa yang akan kita bawa sebagai bekal hidup kita nanti. Ya. Tentu bukan harta yang kita bawa, tentu bukan istana yang kita bawa, tentu bukan kekuasaan dan jabatan yang kita bawa, tetapi amal kebajikanlah yang akan menyelamatkan kita dalam hidup kita di akhirat kelak. Nah, ini memang satu hal yang sulit orang percaya. Bahkan sejak Al-Quran itu diturunkan berkali-kali mereka mempertanyakan kepada Rasulullah, bagaimana Anda mengajak kami untuk percaya hari akhir? Kita sudah mati jadi tulang belulang, kok bisa hidup lagi? Dijawab oleh Al-Quran, yang menciptakan orang dari yang semula tidak ada itu lebih sulit daripada
menciptakan atau membangkitkan kembali dari yang sebelumnya sudah ada, kan begitu. Nah, berkali-kali Al-Quran utarakan itu. Tetapi sekali lagi orang yang berpikir hanya kedisinian. Maksudnya? Kedisinian itu ya Maksudnya berpikir sarawi. hidupnya kita di sini aja. Di Kekinian, dunia aja, kedisinian di dunia saja. Kedisinian. Kedisinian atau kekinian. Kekinian. Itu dia tidak pikir panjang. Ya. Padahal kita dalam hidup ini mesti berpikir panjang ya. Termasuk adanya kehidupan di akhirat kelak, dan itu adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sesungguhnya. Kita hidup di dunia ini paling 50, 60, 70 tahun. Paling panjang 80 tahun sudah mungkin tidak produktif lagi. Ya. Tapi kita hidup di akhirat kelak, itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi. Ya. Jadi kita ini ibarat di dunia itu seperti orang singgah saja. Ya. Seperti orang yang berteduh di sebuah pohon, dan kita akan melanjutkan perjalanan. Dan kita sedang menuju perjalanan menuju keabadian. Ya. Itulah kehidupan kita kelak nanti. Ya, baik. Tapi kalau dari ini arti yang saya baca di sini bahwasannya ini ada dialog. Betul. Ada dialog antara pemuda yang satu dengan pemuda yang lain gitu ya, Itu menanyakan. menunjukkan soal relativitas waktu. Ya. Itu kan ribut dia. Ini sudah berapa lama kita tidur? Oke. Kayaknya baru sehari, kayaknya baru setengah hari aja. Iya. Udah nggak usah ribut deh, Tuhan yang tahu ini berapa lama. Menunjukkan bahwa waktu itu relatif. Kita mungkin berpikir ya, ini kasihan sekali ya orang yang meninggal 1000-2000 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, kiamatnya belum datang-datang di dalam tanah ini. Lama sekali. Kayaknya kita ingin meninggalnya itu kalau bisa meninggal sekarang besok kiamat gitu, biar nggak lama-lama dalam kubur, kan gitu ya. Mungkin ada yang berpikir begitu. Dia lupa bahwa ada dimensi waktu yang berbeda antara di dunia ini dengan kehidupan di alam barzah dan di akhirat kelak. Kalau kita baca Al-Quran itu, orang-orang yang dibangkitkan nanti saat hari kiamat itu merasa sepertinya baru kemarin saja itu. Mereka ada dalam Tidur kubur. ya seperti. Ya, karena kalau kita melihat seminggu saja kadang-kadang lama gitu ya. Tapi di sana itu orang yang ratusan tahun, ribuan tahun, nanti saat dibangkitkan kita kayaknya baru tertidur sejenak. Itu yang merasa seperti itu apa yang beriman saja atau Semua semua? orang, semua yang dibangkitkan itu merasa bahwa kita baru saja ditidurkan sejenak. Oke. Itu artinya apa? Waktu itu relatif. Ya. Relatif. Nah, tentu yang akan membuat walaupun sebentar ya, kalau derita yang dialami itu terasa lama. Ya itu dia, maksudnya kalau orang yang banyak maksiat selama di dunia kemudian disiksa dalam kubur mungkin jadi lama bener Berasa kali. lama, walaupun sesungguhnya ya sebentar. Sebentar juga gitu ya. Ya. Subhanallah ya. Tapi ini nanti apa namanya dari kisah ini nanti juga Ustadz Mahfud nanya, tapi saya ingin melanjutkan dulu nih Ustadz yang mengenai tadi 2B yang tersisa. Yang ke-9 berserah diri ya. Berserah diri. Iya, berserah diri dalam arti kata kita tuh maksimal udah berjuang nih. Tawakal berarti ya. Iya, bertawakal. Jadi istilahnya bukan berarti saya berdoa saja tapi tidak bekerja kan, tapi berusaha, bekerja keras, habis itu tetap berserah diri, ikhlas. Jadi pada saat kita berproses itu kan siap gagal dan siap sukses. Oke. Jadi bukan hanya siap sukses tapi juga siap gagal. Jadi ada planning. Kalau nanti saya sukses apa yang harus saya lakukan? Kalau saya gagal apa yang harus saya lakukan lagi? Nah itu nanti ada kuncinya strategi lagi. Tapi nanti ya. Ini sebenarnya nyambung juga dengan kisah Ashabul Kahfi ya. Itu gimana tuh? Jadi, Kaitannya gimana? Kaitannya para Ashabul Kahfi ini menjaga iman mereka itu ada usaha, ada doa. Betul. Itu di akhir ayat pada makro yang pertama tadi itu kan ada id awal fityatu ilal kahfi. Mereka itu apa namanya pergi ke sebuah goa berlindung di situ lalu berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Artinya ada usaha, dia melarikan diri bersembunyi di goa supaya menghindari kejaran itu. Tapi dia juga kemudian memasrahkan diri kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Berikan kasih sayang kepada kami dan berikan kami petunjuk. Dan begitu sangat yakin, tadi Bunda juga menyebutkan ya bahwa perlu ada keyakinan. Karena memang Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi sejauh mana prasangka seorang hamba, di situ Allah berada. Iya. Kalau dia yakin Allah akan mencukupinya, Allah akan cukupi. Kalau dia yakin doa-doa yang dipanjatkannya itu akan diijabahi, Allah akan ijabahi. Jadi kuncinya adalah keyakinan. Iya. Tapi dari kisah itu juga gini, menariknya gitu ya.
si pemuda, 7 pemuda ini berarti orang-orang yang boleh dibilang pandai menyimpan uang. Karena ketika dia terbangun, ada ikhtiar ke pasar dan membeli dengan apa yang dia punya. Berarti di sana juga sudah ada perekonomian seperti itu ya? Betul, dan ternyata 300 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Karena dunia sudah berubah. Sudah berubah, mata uangnya sudah nggak laku lagi. Itu dia maksudnya. Berarti kan mereka tuh menyimpan berinvestasi gitu ya. Investasi. Pinter mengelola keuangan. Nah, gimana tuh menurut itu Bunda? betul sekali Iya, yang dari kisah Al-Kahfi ini, bahwa jangan hidup boros ya. Jangan hidup boros. Jadi memang harus pinter investasi, jadi menabung juga ya. Jadi ada berapa persen yang harus kita tabung, ada berapa persen yang harus kita nikmati, tapi jangan juga pelit-pelit banget ya. Karena B yang ke-10 bersedekah. B10 adalah bersedekah. Bersedekah. Jadi kalau udah berhasil, jangan pelit-pelit. Kalau tadinya belum berhasil mungkin nyumbang 10.000, kalau udah sukses ya 100.000 lebih gitu ya. Jadi ya ibarat kata kalau satu padi bisa tumbuh ya, beberapa butir ya, jadi bisa 100 butir akan berlipat. Tapi jangan juga bahwa kita niatnya bersedekah itu berharap sama Allah bisa lebih, bukan seperti itu ya. Tapi dalam arti kata berbagi, bermanfaat. Jangan boros, itu betul dalam belanja, karena dalam ayat tadi itu kan disuruh pilih makanan yang terbaik, yang baik-baik saja. Jangan belanja semua borong. Artinya pilih yang terbaik untuk kita makan. Dari kisah tadi ya. Kalau udah ibu-ibu ke mall kan bingung ya. Tapi masalahnya ketika belanja itu dia ya. Jadi belanjalah sesuai dengan kebutuhan, jangan berdasarkan kemauan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih semangat dan masih setia bersama kita, dan kita terus melanjutkan kembali ya dengan tema kita adalah jagalah imanmu, dan tentunya sebelah kiri kanan saya ini Ustadz Mahfuz. Ya. Dari tadi kan merhatiin ya, baik dari Ustadz kemudian juga dari Bunda. Nah, ada yang mau ditanyakan silahkan. Baik, begini Ustadz, saya memang sudah lama mendengar kisah 7 pemuda ini Ustadz ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, kira-kira ini beliau-beliau ini hidup di masa siapa Ustadz waktu itu ya? Ada kisah seperti itu. Lalu kita perhitungkan kalau 300 tahun itu kan luar biasa ya, jauh dan lama begitu. Kira-kira ketika mereka tidur, mulai tidur lalu mereka bangun, ada perubahan nggak fisik kah atau apa gitu Ustadz kira-kira dari mereka? Begitu Ustadz. Ya, baik. Terima kasih ya. Jadi memang kalau kita baca ceritanya dalam Al-Quran ini kita temukan ya, yang membedakan antara kisah Al-Quran dengan kisah-kisah yang lain itu sering sekali hal-hal teknis terkait dengan waktu, tempat, siapa, Al-Quran abaikan. Sebab yang ingin disampaikan melalui pesan Al-Quran itu adalah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Oleh karena itu dalam kisah Ashabul Kahfi ini tidak dijelaskan pada masa siapa mereka hidup. Tapi kemudian para sejarawan mencari. Sebenarnya kalau melihat sejarah itu, sejarah penindasan terhadap umat beragama itu terjadi kapan saja yang heboh itu. Ditemukanlah ada di antaranya pada masa, ada yang mengatakan Dikianus, ada yang mengatakan Antiochos, itu pada sekitar 100-200 tahun sebelum Masehi. Sehingga kalau 300 tahun dia ditidurkan, itu 100 tahun atau sejak awal Masehi ya. Mereka dihidupkan kembali itu kira-kira sekitar 400 tahun sebelum Nabi diutus. Itu ada yang mengatakan begitu. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memastikan, dan ya kita tidak perlu masuk hal-hal yang terlalu rinci selama itu tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Ya. Baik. Nah, ini juga satu pelajaran penting bagi kita, bahwa hendaknya kita itu fokus pada hal-hal yang penting saja. Sering kan kita hal-hal teknis yang ecek-ecek yang kita perbesar, sementara persoalan yang terpenting kita abaikan. Nah, ini juga Al-Quran mengajarkan kita untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting daripada yang tidak penting itu. Termasuk perdebatan soal itu jumlahnya 7 itu sebenarnya mereka dulu diperselisihkan juga, ini berapa orang sih sebenarnya. Itu pada lanjutan ayat tadi itu dijelaskan
Ada yang mengatakan mereka berempat, berlima, berenam dengan anjingnya, ada yang mengatakan 5 dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian ketika Al-Quran mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 itu anjingnya, lalu kemudian Al-Quran diam. Sehingga kemudian orang mengatakan itulah angka yang benar, yaitu mereka 7 orang ditemani oleh seekor anjing. Termasuk juga apakah ketika bangun itu mereka wujud fisiknya seperti apa? Yang pasti 300 tahun nggak sebentar ya. Tetapi tubuh mereka itu dijaga sedemikian rupa karena kalau kita lihat rangkaian kisahnya dalam surah Al-Kahf itu, pencahayaan sinarnya itu cukup ya. Jadi bagaimana posisi goanya itu yang memungkinkan sinar matahari itu tetap masuk ya. Tetap masuk. Tapi secara proporsional ya. Kalau terlalu kuat juga bisa gosong gitu ya. Proporsional. Kemudian tubuh mereka itu dikatakan juga wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas shimal. Jadi dibolak-balikan gitu. Sebab kalau begini saja nanti badannya bisa lengket ya. Iya, betul. Jadi tetap sudah ada pergerakan diatur. ya, tetap ada pergerakan saat ini. Artinya apa? Ada proses juga. Jadi tidak semata-mata dimatikan lalu. Tapi Al-Quran menceritakan ada proses yang membuat mereka itu tetap bisa sehat ketika dibangunkan itu. Tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Iya, iya, baik. Begitu. Alhamdulillah. Ini nyambung juga apa yang disampaikan Bunda ya, bahwa proses itu penting. Iya, Jadi Al-Quran juga tidak mengabaikan proses-proses itu ya. Jadi mereka bisa selamat dibangunkan lagi itu ya karena posisi tidurnya sudah diatur sedemikian rupa ya. Iya. Gitu. Nah, Bunda sendiri gimana nih Bunda untuk berproses? Yang namanya usaha kan begini ya. Yang namanya usaha itu adalah paling sulit di awal. Betul. Ketika mau mengawali usaha apa, setelah kita udah tahu apa, kita mau usaha ini. Terus langkah apa yang harus dijalankan buat orang-orang yang pengen usaha seperti itu? Iya. Yang pasti kita jangan terlalu, misalnya gini, kita udah punya satu pekerjaan. Iya. Karena ada satu pekerjaan bisnis baru, meninggalkan pekerjaan ini, jangan. Karena kan ada proses ini. Nah kebanyakan di lapangan, jadi saking ambisinya, dia di bisnis baru nih, ya, otomatis dia harus punya mentor. Mentor dia konsultasi dengan orang yang sudah berhasil di bidang itu. Kalau misalnya mau jadi pengusaha restoran, belajar sama pengusaha restoran, jangan dengan pemain bola, nggak nyambung kan gitu. Jadi ingat, kodrat dalam hidup ini ada prosesnya. Nah jadi proses itu harus kita lalui dan itu ada ilmunya, makanya tadi harus kita belajar. Dan mengosongkan diri seperti gelas air lah ya, air ada setengah isi setengah kosong. Jadi kalau kita udah merasa full terus, diisi kan tumpah terus dia. Nggak bisa, jadi kita terus merasa diri kita tuh seperti buah yang masih hijau. Kalau kita udah merasa buahnya udah kematangan, kita siap jadi busuk kan. Maksudnya berarti kita selalu pengen belajar. Tahu, pengen belajar. Betul, jangan merasa kita sudah is the best lah gitu. Jadi ada proses itu bahwa kita harus belajar tuh sama siapapun. Kita punya 2 telinga, banyaklah mendengar. Kita banyak satu mulut untuk sedikit berbicara, tapi kita banyak action. Banyak action. Jadi ketika gagal bangkit lagi. Ya seperti pesawat udara saat ini ada kan nggak mungkin simsalabim. Itu karena sebuah impian dari Rex bersaudara kan. Lalu gimana saat kita ini banyak juga mungkin saat ini yang menyaksikan ketika kita dalam keadaan terpuruk ya, ketika udah berusaha, udah akhirnya maju, nah kemudian down lagi, apalagi saat ini juga kita tahu banyak juga pengusaha yang down karena adanya musibah corona seperti ini. Bagaimana tuh kiat-kiat Bunda yang pernah Bunda alami? Apakah Bunda pernah merasakan down seperti itu? Pernah, manusiawi, sangat manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Itu tadi kita punya teman untuk konsultasi yang tepat. Sudah tuh buka YouTube kan banyak tuh ilmunya. Jadi di situ kan ilmu kiat sukses ada kan, dengarkan siapa itu. Nah kemudian kita tentu berdoa sama Allah dong. Yakin bahwa ini memang sedang diuji dan yakin bahwa akan ada penyelesaian. Jadi beda tipis kalau orang sukses dengan orang gagal. Orang sukses itu kan dia selalu ada solusi di balik masalah. Tapi kalau orang gagal selalu menciptakan masalah di balik solusi. Nah itu yang harus kita pegang. Ini luar biasa ya buat pemirsa di rumah, dan tentunya ini jadi kajian menarik kita karena kita dapat dari sisi agama maupun sisi ekonomi yang tadi sudah disampaikan. Nah ini kita mau lanjut lagi Ustaz. Tapi yang diceritakan itu ini adalah pemuda, bicara pemuda, 7 pemuda kan ya tadi. Nah berarti bagaimana kiat-kiat pemuda untuk memiliki iman dan terus bisa membangkitkan usaha dan semangat hidup. Sesaat lagi kita akan kembali, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih semangat dan tentunya masih mau belajar untuk menggali ilmu. Karena dengan ilmu tentunya Allah insya Allah akan mengangkat derajat dan juga menguatkan keimanan kita seperti itu. Dan tentunya kepada Ustadz, ini kalau dari kisah tadi sudah disampaikan dan tentunya juga apa yang dilakukan oleh Bunda Mugi dilakukan bukan dari saat ini saja, tapi dari masa mudanya yang benar-benar sudah dimaksimalkan ya, dilatih seperti itu. Nah berarti dari kisah Ashabul Kahfi juga kalau kita tahu bahwasanya ini adalah kisah 7 pemuda. Berarti dia juga masih muda sudah memiliki iman yang kuat. Seperti itu. Nah, buat kita sebagai yang muda untuk bisa iman yang kuat kemudian terus ikhtiar untuk punya usaha juga baik. Betul. Jadi mengapa pemuda? Nah, itu. Kok nggak pemudi? Saya gitu? sebetulnya masih muda nggak? Saya mau Pemudi nanya. juga. Saya nanya Pemudi dulu juga. masih muda kan? Gitu. Mengapa pemuda Iya. dan pemudi gitu ya? Dikatakan dalam ayat itu innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityah. Fityah itu ada kita dengar fatayat ya. Fatayat. Fatayat itu dikata fityah. Kalau perempuan itu fatayat, kalau laki pemuda itu namanya fityah. Oke. Fityah itu dari kata futu, artinya sesuatu yang mekar. Memang anak-anak muda ini kan jiwanya sedang bergelora ya, sedang bersemangat, ada idealisme dan lain sebagainya. Tentu Al-Quran ketika memilih sosok pemuda ini sebagai tamsil ya, sebagai perumpamaan yang bisa dijadikan panutan, karena pemuda ini kan paling gampang terkontaminasi, labil dan lain sebagainya gitu, mudah dipengaruhi ya, ikut-ikutan kadang ke sini kadang ke sana. Tetapi melalui kisah ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ada sejumlah pemuda yang begitu sangat tangguh walaupun dia hidup di tengah kegemerlapan duniawi, walaupun dia hidup di tengah kemusyrikan dan lain sebagainya, tapi dia bertahan dengan keimanannya. Masya Allah. Maka pemuda yang semacam ini kan pemuda yang sangat luar biasa yang dikatakan dalam satu hadis itu sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Jadi pada saat nanti tidak ada lagi naungan yang bisa melindungi kita, ada kelompok yang dikatakan pemuda yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kan begitu ya? Iya. Itu artinya apa? Pemuda yang tangguh tetap mempertahankan keimanannya. Lihatlah profil Nabi Yusuf alaihissalam. Anak muda. Di tengah godaan para bangsawan, tapi dia tetap tegar dengan keimanannya. Menjaga keimanan ya. Di sini menjadi penting bagi kita ya, orang tua dan juga bangsa kita ini untuk mempersiapkan pemuda-pemuda yang tangguh. Tangguh bukan hanya dari segi intelektualitas, tetapi yang tidak kalah pentingnya itu adalah dari segi keimanan, dari segi spiritualitas. Kita ini nggak kurang-kurang orang pintar loh bangsa kita ini. Tapi kita perlu pemuda-pemuda, kader-kader bangsa yang punya integritas. Punya integritas. Nabi Yusuf alaihissalam itu punya integritas. Ini hafizun alim, hafiz. Alhamdulillah. Alim, hafiz itu integritas. Amin ya Allah. Bisa memelihara amanah, tapi dia juga cerdas. Amin ya Allah. Kan begitu. Ini yang menjadi bekal Nabi Yusuf bisa mengelola perbendaharaan negara di Mesir saat paceklik terjadi. Iya betul. Kuncinya itu. Lihatlah dalam surah Al-Baqarah itu dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama Talut yang berhasil menyelamatkan, membawa Bani Israel itu bisa mengalahkan ada yang namanya Galiot waktu itu ya. Itu nanti muncul sosok Nabi Dawud. Itu sebelumnya adalah Talut, raja yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari keturunan orang biasa-biasa, bukan bangsawan, bukan keturunan ningrat. Tapi Allah pilih karena apa? Zadahum bastatan fil ilmi wal jism. Selain secara fisik dia punya kekuatan yang sangat luar biasa dan dia punya ilmu dan integritas. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita membekali pemuda-pemudi kita ini dengan akhlakul karimah, dengan keimanan, dengan spiritualitas, tentu selain ilmu. Bahkan al-adabu qabla al-ilm, membekali adab, akhlak, membangun karakter harus didahulukan daripada Ilmu.
Dalam Kenapa tradisi bisa kaum santri begitu. Kenapa Fondasi. bisa begitu, Ustaz? Karena seperti saya katakan tadi, kita ini tidak kurang-kurang orang pinter, tapi akhirnya minterin. Kita ini butuh orang yang integritas. Pinter tapi akhirnya Minterin. lama-lama minterin. Intinya jadi negatif ya. Jadi negatif ya Mel. Pinter tapi kalau imbuhanin, minterin jadi ya. Jadi Memang kalau al-adabu qoblal ilm. Berbicara pemuda itu memang inget tokoh dulu ya nasional Iya. yang pahlawan dulu. Beri aku 10 pemuda begitu. Yang dulu Oh ini kalimat Bung Karno ya. Iya, Kalimat pemuda betul, itu Bung waktu itu ya. Karno. Kalimat Bung Bahkan kita tahu sejarah Sumpah Pemuda itu Iya, kan betul, salah betul, satu betul. yang menyemangati kita untuk meraih kemerdekaan bangsa ini. Baik, luar biasa ini, menarik sekali. Dan ini adalah sebuah proses yang Allah takdirkan kepada seorang Tolut ya, raja yang dari orang biasa. Orang biasa. Berarti sebetulnya kita jangan pesimis. Betul. Ketika Allah hadirkan kita, lahirkan kita dari orang biasa, Optimis. optimis ya. Nah Iya. kuncinya gimana tuh Bun? Iya, untuk jadi optimis ya. Bukan berarti orang sukses harus lahir dari orang sukses ya. Karena banyak sekali orang sukses malah dari nol sekali ya, dari ini. Itu tadi yang seperti Ustadz bilang ya, kita ya berilmu, tidak hanya berilmu, tapi kita punya pondasi iman yang bagus, ya, akhlak, betul sekali tadi yang Ustadz bilang ya, berakhlak, ya, berattitude yang baik. Nah, jadi itu semua kan dipadu, dunia akhiratnya nyambung, ya. Jadi dalam bersikap, jadi segala masalah, intinya gini, banyak orang pengen sukses, tapi tidak semua orang mau berproses. Betul. Jadi tengah jalan gagal, tengah jalan ini ngeluh, Ya. banyak kan ngeluh gitu, tapi Betul. tidak action gitu. Ketika gagal dia ngeluh, dia nyalahin orang lain, tapi dia tidak koreksi diri sendiri. Nah ini gitu, kadang-kadang kita nunjuk orang, mengkambing hitamkan orang lain, tapi kita tidak berguru, tidak belajar dari pengalaman, apa sih saya gagal kemarin, apa yang kurang, apa yang harus saya perbaiki, dan Iya, saya harus iya. berbenah. Iya. Kita sadar bahwa oh iya kemarin saya kurang ini, otomatis saya belajar dari pengalaman ini. Jadi saya harus berbenah dan saya harus berubah. Nah ini, jadi kita nggak boleh mengubah dunia. Bagaimana bisa mengubah dunia kalau kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri? Ubahlah diri kita, baru kita bisa mengubah dunia. Intinya seperti itu. Baik, baik. Berarti kalau akhlak itu ada jadi sikap positif berarti. Sikap positif, attitude. Attitude. Betul sekali. Harus penting ya Harus. dalam- Jadi 90% keberhasilan di dunia ini karena sikap positif. Iya, berarti karena iman ini juga nih Betul. begini ya, nih Ustadz ya, saya mau nanya. Berarti karena kita punya iman yang baik, berarti yang lainnya ngikut seperti itu ya, Betul sebetulnya akan menggiring kita kepada hal-hal yang positif lain seperti itu. Apakah seperti itu? Ya betul, apalagi kalau bicara soal positive thinking ya, berperilaku positif, berpikir positif. Orang yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia juga akan bagus hubungannya dengan manusia ya. Karena kunci kebahagiaan itu kalau dalam satu ungkapan itu man sarrahu, ini dari seorang sufi yang bernama Bishr al-Hafi. Dia mengatakan man sarrahu an yaslam falyukthir as-sumta wa husnal dhanni bil khalqi. Jadi kalau orang ingin selamat, bahagia, sukses dalam hidupnya, perbanyak diam dan husnuzon kepada Allah dan Rasul, kepada manusia. Diam tuh maksudnya? Artinya jangan banyak ngomong. Oh, oke. Jangan banyak, baru gagal sedikit saja sudah curhat ke sana kemari. Iya, betul. Introspeksi, diam, lalu kemudian aksi. Baik. Ini Dan iya. itu kuncinya lagi adalah kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya hindari prasangka buruk pada orang. Sebab kalau sudah berprasangka buruk sama orang, kita akan cari-cari kesalahannya dan seterusnya. Betul. Nah ini menarik sekali ya, dan tentunya buat yang di rumah tentunya kita lihat di sini banyak sekali ilmu yang kita bisa dapat. Oleh karena itu jangan dihentikan menyaksikan kita dan nanti akan dilanjutkan. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih semangat dan masih setia bersama kita di Serambi Islami TVRI. Dan ini di penghujung sebetulnya banyak hal yang masih pengen digali, tapi memang kita punya keterbatasan waktu. Oleh karena itu hidup juga ada waktunya, ada batasnya. Oleh karena itu bisa dimaksimalin. Oleh karena itu Bunda, kasih motivasi buat kita
buat pemirsa di rumah agar hidup tuh bisa bermanfaat? Amin. Insya Allah. Jadi memotivasi ini juga terutama untuk saya pribadi ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pemirsa juga. Yang pasti hidup itu memang singkat banget. Iya. Dan Ustadz tadi juga bilang bahwa kita ini sebenarnya numpang. Ya, kita hanya minjem di sini dan harus dikembalikan kepada yang haknya. Jadi intinya dalam waktu hidup yang singkat ini, mari sama-sama kita menjadi kekasihnya, mengabdi kepada Allah. Itu yang terpenting. Karena apapun yang kita peroleh hari ini pasti akan ada hisapnya juga. Mengabdi kepada Allah dan jangan pernah menyerah dalam hidup. Jadi yang terbaik. Dan bukan hanya terbaik buat diri kita, tapi bagaimana hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain. Sedekah itu tidak hanya dalam uang, tapi ilmu, motivasi. Bagaimana bisa membuat sahabat kita bangkit. Bagaimana bisa membuat orang lain yang terpuruk juga bangkit. Memberikan solusi. Ini yang harus kita lakukan. Action. Tidak hanya teori. Jangan NATO. NATO, apa tuh NATO? Jangan NATO. NATO? Not action, talking only. Okay, Jadi hidup jadi yang terbaik dan juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyerah dan selalu bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, jadi semangat. Dan menurut Ustadz sekarang di akhir ini apa yang bisa disampaikan buat pemirsa mengenai tema kita adalah jagalah imanmu. Kalau kita ingin sukses dan bahagia dalam hidup ya, baik di dunia maupun di akhirat, keimanan itu adalah modal utama. Itu yang harus kita jaga terus ya. Kita bisa menjaga dan memupuk keimanan kita itu antara lain dengan pertama, meneladani kisah-kisah orang saleh ya, terutama yang ada di dalam Al-Quran ya. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah salah satu contohnya ya. Kemudian yang kedua, itu pandai-pandai pilih teman ya. Betul. Kita lihat bagaimana 7 orang ini kompak. 7 orang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda, tapi kemudian mereka karena sama-sama ingin menjaga keimanan mereka, akhirnya mereka ketemu. Maka kita harus pintar-pintar cari kawan ya. Kemudian yang ketiga adalah hubbus salihin. Tadi saya katakan bahwa anjing itu menjadi terhormat dalam kisah Ashabul Kahfi ini karena dia setia mendampingi orang-orang yang soleh itu. Jadi kita harus cinta kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik. Dan kalau kita lihat kisah mereka yang ditidurkan selama 309 tahun itu, ini menunjukkan bahwa kita harus percaya bahwa ada yang namanya kebangkitan setelah kematian kita itu nanti. Kita harus percaya itu, dan bukan hanya soal percaya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri memasuki atau menuju kehidupan yang pasti adanya itu, dan itulah kehidupan yang abadi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Bunda Mugi. Apa yang sudah disampaikan tentunya sangat luar biasa sekali. Tadi kisah dari Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tadi sudah disampaikan, dan seekor anjing yang setia menemani. Nah, oleh karena itu dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya bahwasannya jangan jauh-jauh dari orang soleh, jangan jauh-jauh dari orang alim. Kenapa? Anjing saja bisa bermartabat, apalagi kita sebagai manusia yang mau dekat dengan orang-orang soleh dan mau belajar ilmu agama untuk menguatkan iman kita. Dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, karena dijelaskan di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan manfaat. Ustadz pimpin doa buat kita. Ustadz Mahfuz, terima kasih, dan mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berilah kemanfaatan terhadap ilmu yang pelajari ini. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Qur'an. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai petunjuk dalam hidup kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.